apa saja yang baik dikonsumsi untuk orang diabetes saat pandemi? Dokter Dita, ada pertanyaan sejauh mana vitamin bisa disimpan di tubuh? Karena saya melihat ada suplemen vitamin D yang berdosis 1000 K sampai 70.000 K per tablet. Oke, baik. Mungkin saya langsung jawab ya, Ibu Ya, Dina ya. ya. Baik, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Jadi memang suplementasi vitamin D itu dosisnya sangat bervariasi, dari mulai dosis yang sangat kecil sampai dosis yang sangat besar. Untuk itu tadi sudah saya sampaikan bahwa ada baiknya untuk kita memeriksakan dulu kadar vitamin D-nya dulu. Jadi kita tahu kita ada di posisi yang mana, posisi defisiensi kah, insufisiensi kah? Kalau insufisiensi itu kurang, kalau defisiensi sangat kurang ya. Dan kadarnya berapa, sehingga nanti dari dokternya akan memberikan dosis yang tepat. Kalau memang belum sempat memeriksa, sebaiknya mengkonsumsi dosis yang tidak terlalu tinggi, jadi sekitar 1000 unit sampai 1000 unit per hari itu masih oke, gitu ya. Tapi jangan mengkonsumsi dosis yang langsung tinggi, seperti misalnya yang 50.000 unit gitu ya, atau 5.000 unit sebelum memeriksakan kadarnya. Jadi baiknya memang diperiksakan kadarnya dulu. Kalau belum, silakan konsumsi dosis vitamin D yang tidak terlalu tinggi. Jadi sekitar 1000 international unit per hari yang cukup aman gitu, karena bagaimanapun vitamin D adalah vitamin larut lemak yang apabila berlebihan dia akan disimpan dan dapat menyebabkan toksisitas, walaupun toksisitasnya itu dalam dosis yang sangat tinggi. Tapi kalau kita ingin mengkonsumsi, tadi kembali lagi pilihlah dosis yang cukup aman, yaitu sampai maksimal 1000 international unit per hari. Dari Lucky R, pertanyaannya, apakah bahaya kita mengkonsumsi suplemen nutrisi? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini nggak tahu ya Ibu atau Bapak ya, Lucky R. Tergantung suplemen nutrisinya itu apa ya. Jadi sebenarnya kalau suplemen itu kan bisa vitamin, bisa mineral, bisa nutrien spesifik, atau juga bisa functional food ya. Jadi misalnya seperti zat-zat tertentu yang dimasukkan ke dalam kapsul, ekstraknya kemudian dikonsumsi. Jadi mungkin perlu lebih tajam dulu nih suplemen yang dimaksud apa gitu ya. Kalau suplemen yang dimaksud adalah vitamin dan mineral, selama itu dikonsumsi dalam dosis sesuai dengan tadi anjuran dari angka kecukupan gizi dari Depkes ya, itu sesuai dengan kebutuhan metabolisme, itu nggak masalah. Tapi kalau dalam dosis yang tinggi, memang perlu kita analisa dulu, memang terjadi defisiensi atau tidak gitu. Untuk suplemen-suplemen yang lainnya, ya mungkin perlu diperjelas dulu yang dikonsumsi apa. Ibu Yus juga mau menanyakan nih, Bu Dokter, makanan apa saja yang baik dikonsumsi untuk orang diabetes saat pandemi? Oke, terima kasih pertanyaannya. Kita tahu ya bahwa diabetes juga merupakan salah satu faktor komorbid pada COVID-19 ini. Jadi tetap harus disiplin ya untuk menjaga makan, beraktivitas fisik, juga obat-obatannya ya. Juga tetap melakukan kontrol yang baik, kontrol gula darah yang baik. Untuk makanan sebenarnya tidak berbeda dengan makanan pada penderita diabetes sebelum masa pandemi. Jadi tetap juga harus memperhatikan jumlah, jadwal, dan jenis makanan yang dikonsumsi. Mungkin kalau penderita diabetes sendiri sudah cukup paham bahwa harus membatasi semua sumber karbohidrat sederhana. Apa karbohidrat sederhana? Karbohidrat sederhana itu seperti gula ya, gula putih, gula merah, makanan yang manis-manis, sirup, dodol, dan lain-lain. Itu mulai dibatasi ya. Tetap boleh mengkonsumsi karbohidrat, tapi yang karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks itu contohnya pada nasi ya, kemudian pada umbi-umbian, itu karbohidrat kompleks ya. Jadi pola makannya tetap sama,
3 kali makan utama, 3 kali selingan meningkatkan asupan serat supaya kadar gula darahnya tidak cepat naik ya. Jadi makannya tetap teratur. Kemudian 3 hal tadi, jadwal, jumlah, dan jenis gitu ya. Untuk jumlahnya sendiri itu memang harus dihitung secara individual. Sangat bergantung kepada berat badan, tinggi badan, dan umur dari penyandang diabetesnya gitu ya. Tapi pada umumnya sebelum atau sesudah pandemi untuk penderita diabetes ya nutrisinya tetap sama. Namun karena pada saat ini ya sistem imunitas sangat diperlukan, jadi harus lebih disiplin untuk makannya dan menghindari tadi makanan-makanan yang dapat menyebabkan peningkatan kadar gula darah ya. Dari Mbak Amanda Dewi, menurut dokter seberapa penting sih kita mengkonsumsi makanan organik? Apakah bahan makanan atau produk organik memang lebih baik dari makanan yang biasa, dokter? Baik, terima kasih pertanyaannya menarik sekali. Jadi memang sejalan dengan perubahan gaya hidup yang semakin baik, di mana banyak sekali orang-orang yang sangat memperhatikan kesehatan ya, dari jenis sumber makanannya juga gitu ya. Makanan organik ditinjau dari sisi keamanannya dianggap lebih aman ya karena tidak menggunakan pestisida dan lain-lain gitu ya. Jadi lebih menjadi pilihan. Oke-oke saja kalau memang bisa mendapatkan makanan organik dengan mudah gitu ya. Tapi perlu diingat juga bukan berarti dengan mengutamakan makanan organik sehingga justru kebutuhan makanan lainnya jadi tidak terpenuhi karena sibuk mencari yang organik mana gitu ya. Tetap makanan-makanan yang bukan jenis organik pun selama dia merupakan bahan makanan sumber yang mengandung karbohidrat, vitamin, dan mineral yang cukup baik, itu tetap oke dikonsumsi ya. Pengolahannya juga dilakukan misalnya dengan mencuci makanan dengan cukup bersih, kemudian dimasak dengan matang, misalnya itu juga tidak masalah gitu ya. Yang penting kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan zat gizi kita. Tapi kalau memang ketersediaan makanan organik itu mudah gitu ya, tidak sulit, kemudian biayanya bisa terjangkau juga, ya silahkan dipilih, itu juga tidak masalah. Gitu. Jadi yang penting tidak karena semata-mata ingin makanan organik, jadi justru kita konsumsi berbagai zat gizinya jadi terbatas. Gitu. Selama masih bisa terjangkau, oke, nggak apa-apa. Assalamualaikum Bu Dokter, dari Mbak Lira. Apakah dengan mengkonsumsi vitamin D secara rutin bisa menggantikan fungsi dari berjemur? Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kalau misalnya tidak sempat berjemur ya, mengkonsumsi vitamin D melalui suplementasi itu memang merupakan pilihan. Jadi tidak masalah untuk mengkonsumsi vitamin D secara rutin, itu bisa menggantikan fungsi dari berjemur. Ya justru pada orang-orang yang misalnya mempunyai berbagai hambatan atau kendala untuk berjemur, misalnya kulitnya mudah terbakar, sensitif, atau ada penyakit tertentu, kebutuhan vitamin D bisa dipenuhi melalui suplementasi. Jadi silakan mengkonsumsi suplementasi sesuai dengan dosis yang dibutuhkan. Mbak Sari aja menanyakan apakah madu, habatus sauda, dan kurma dapat meningkatkan imunitas? Baik, madu, habatus sauda, dan kurma ini masing-masing zat gizi aktifnya berbeda-beda dan semuanya memang mengandung nutrien baik vitamin, mineral, dan ada nutrien spesifik tertentu. Ya, tentu saja karena mengandung vitamin, mineral, dan nutrien tertentu dapat saja meningkatkan imunitas. Untuk madu dan kurma ya dapat meningkatkan imunitas. Tapi tidak hanya semata-mata madu dan kurma saja bekerja sendiri, tetapi tentu harus dipenuhi tadi oleh kebutuhan zat-zat yang gizi yang makro tadi, yang besarnya karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, itu dulu penting untuk dipenuhi, baru kemudian dilengkapi dengan berbagai
makanan-makanan yang kandungan nutrisinya baik ya. Untuk habatus sauda sendiri, secara penelitian memang sudah mulai ada, tapi masih membutuhkan penelitian yang lebih banyak. Tetapi zat gizinya juga cukup baik, jadi tidak masalah untuk dikonsumsi. Tetapi yang perlu diingat bahwa tetap mengkonsumsi tadi makronutriennya ya. Jadi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, sayur dan buah, kemudian didukung dengan menambahkan suplementasi makanan tambahan seperti madu, kurma dalam jumlah yang cukup, juga tidak berlebihan, itu silahkan. Karena masing-masing mempunyai zat gizi yang berbeda-beda dan bisa saling melengkapi. Makanan apa sih yang sebaiknya dihindari oleh para penderita hipotiroid yang mudah mengalami obesitas? Bagaimana mengatur nutrisinya juga? Baik, jadi untuk penderita hipotiroid biasanya terjadi perlambatan metabolisme ya. Jadi metabolismenya akan berjalan lebih lambat sehingga dia akan mudah mengalami obesitas ya, sebagian seperti itu. Nah, untuk itu perlu diperhatikan tentu saja makanan-makanan yang tinggi lemak ya, karena memungkinkan terjadinya penumpukan lemak berlebihan di dalam tubuh. Ya, jadi dipilih tadi pengolahan makanannya dihindari dengan cara menggoreng, karena tentu saja menggoreng akan menambahkan lemak yang cukup besar dari minyak ya. Jadi dipilih pengolahan seperti dibakar atau dipanggang, kemudian dikukus, dipepes ya atau direbus. Kemudian juga menghindari misalnya makanan-makanan tinggi lemak seperti santan, mentega, margarin atau keju dan semua yang dibikin dari bahan dasar itu seperti cake, cookies juga dikonsumsinya tidak berlebihan ya, karena memungkinkan terjadinya penumpukan lemak. Selain itu juga makanan-makanan yang manis, karena gula ini dalam jumlah yang berlebihan pada akhir metabolismenya juga akan disimpan sebagai simpanan lemak gitu. Jadi dua makanan ini yang mungkin terjadi menyebabkan penumpukan lemak itu harus dibatasi ya. Jadi dipilih makanan-makanan yang tetap mencukupi kebutuhan nutrisinya, tetapi lemaknya juga tidak tinggi atau tidak berlebihan. Seperti itu. Dan juga alhamdulillah sudah selesai semuanya rangkaian acara hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi para ngopi sore lovers. Saya tutup acara ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata saya mohon maaf atas segala kesalahan. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Ma'assalamah.